Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, katanya. Dalam sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Tema hari ini adalah adakah iman di bumi ini. Teman-teman beriman? Amin. Ya, beriman. Iman itu artinya percaya. Dan iman itu harus ada objeknya. Percaya kepada siapa. Dan menarik sekali ketika Yesus bicara tentang doa di Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8, satu perikop ini. Ayat 1 Yesus bicara tentang memberi perumpamaan tentang doa. Tapi di ayat 8 Yesus bicara tentang iman. Jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Nah, ini menarik sekali. Kenapa doa, ngomongin doa lalu ditutup dengan adakah ia mendapati iman di dunia ini? Kita lihat di teks dulu ya, karena banyak anak teologi nggak bertanggung jawab kalau langsung khotbah tanpa bicara konteks teksnya, gitu ya. Di dalam cerita Yesus ini ada dua tokoh, hakim yang lalim dan janda miskin. Di dalam budaya di zaman Yesus, budaya Timur Tengah, hakim yang lalim dan janda miskin ini ada di dua posisi yang langit dan bumi. Langit dan bumi. Hakim melambangkan puncak kekuasaan. Hakim itu yang menentukan benar salah. Dia yang menjatuhkan vonis benar salah. Janda di dalam budaya Timur Tengah itu posisi yang paling rendah. Kenapa? Karena perempuan harus ada guardiannya, harus ada pelindungnya. Pelindungnya itu bapaknya, atau setelah dia menikah suaminya, atau saudaranya laki-laki, atau anaknya laki-laki. Janda ini kalau tidak punya siapa-siapa pelindung laki-laki, dia hanya bisa jadi pengemis. Karena dia nggak boleh bekerja, dia nggak bisa dapatkan apa-apa. Di Alkitab juga kalau kita baca, setiap kali disebut tentang janda, maka itu bicara tentang melambangkan yang lemah. Karena itu di Perjanjian Lama banyak sekali ada ayat-ayat tentang melindungi, memperhatikan janda-janda. Dan sampai sekarang juga pelayanan diakonia gereja memperhatikan janda-janda. Janda-janda yang seperti apa? Janda-janda miskin tentu saja ya. Nah, Yesus bicara tentang doa, teman-teman. Doa, kita sudah tahu doa itu seperti apa, ya kan? Kita sudah pernah bahas doa itu seperti apa. Nah, hari ini yang menarik adalah Yesus bicara doa dalam kaitannya dengan iman. Yang pertama, Yesus bicara menasihatkan doa yang tidak jemu-jemu. Bicara terus-menerus seperti janda ini. Datang terus-menerus, ketuk terus-menerus gitu. Nah, ini menarik teman-teman, menarik sekali karena di dunia ini ada banyak agama, kepercayaan dengan yang mengajarkan cara untuk berdoa kepada Tuhannya. Dan ada ritual-ritual yang harus dilakukan untuk mendapatkan perhatian dari Tuhannya. Kalau di Jepang ada agama Buddha, Shinto, ya kan? Di kuil Shinto itu doanya simple sekali. Masuk ke kuil, tepuk 2 kali. Gitu. Lalu membungkuk, setelah selesai membungkuk, tepuk 2 kali lagi. Tepuknya harus nyaring. Ya, tepuknya harus nyaring. Kenapa harus tepuk nyaring 2 kali? Untuk menarik perhatian dewanya. Kayak gitu caranya. Simple banget berdoanya gitu. Menarik sekali ketika Yesus bilang kita harus datang terus-menerus ketika berdoa. Berdoa dengan tidak jemu-jemu.
Kenapa? Karena dalam kekristenan Tuhan kita tidak menuntut ritual tertentu untuk menarik perhatiannya. Tuhan tidak menuntut ritual tertentu untuk menarik perhatiannya. Tuhan tidak menuntut nilai nominal tertentu untuk menarik perhatiannya. Tuhan tidak menuntut gaya doa seperti apa untuk menarik perhatiannya. Tuhan tidak menuntut lagu tertentu untuk menarik perhatiannya. Tuhan tidak menuntut musik tertentu untuk menarik perhatiannya. Tuhan tidak seperti itu. Pernah tahu cerita Elia dan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel? Untuk menarik perhatian Tuhan mereka, Baal dan Asyera, mereka trans, mereka kesurupan, mereka gores-gores badan mereka dengan pisau supaya Tuhan mereka dengar doa mereka. Doanya apa? Mereka lagi duel dengan Elia. Bikin mesbah, taruh binatang untuk dibakar, tapi jangan bawa api, nggak boleh bawa api. Korek api semua disita, lighter, Zippo semua disita. Nabi-nabi Baal dan Asyera ini menarik perhatian Tuhannya, supaya dari pagi sampai sore menarik perhatian dewa mereka supaya menurunkan api. Tapi nggak ada jawaban. Sampai Elia bercandain, kurang kenceng kali kalian teriaknya. Mungkin lagi jalan-jalan dewanya, atau mungkin lagi tidur siang dewanya. Di dunia ini ada ratusan agama, dan ada begitu banyak dewa dan kepercayaan yang dipercaya. Tuhan tidak menuntut ritual tertentu. Tuhan tidak menuntut doa dengan skema tertentu. Yang saya mau bilang begini teman-teman, kenapa Tuhan suruh doa tidak jemu-jemu? Padahal Tuhan tidak menuntut satu ritual tertentu, satu cara tertentu, satu gaya tertentu. Kita berdoa harus posisinya gimana ketika berdoa? Orang Kristen berdoanya gimana? Tuhan kita nggak nuntut gaya berdoa tertentu teman-teman. Orang Kristen harus doa gimana supaya didengar oleh Tuhan? Ada nggak yang mengajarkan gaya berdoa untuk didengarkan oleh Tuhan? Menarik sekali Bapak Ibu, Tuhan bilang doa yang tidak jemu-jemu ini untuk kita renungkan, karena saya kasih tahu di dalam kekristenan gak ada gaya tertentu. Yesus ajarinnya satu, kalau mau berdoa masuk kamar kunci pintu. Kenapa? Karena doa adalah waktunya kita bicara pribadi kepada Tuhan, waktu yang intimate, mesra, akrab dengan Tuhan. Tapi dalam perumpamaan ini teman-teman, Yesus bilang berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa. Gimana maksudnya doa yang tidak jemu-jemu? Tadi pertama saya sudah bilang kan, ini bukan berkaitan soal ritual tertentu, musik tertentu, gaya tertentu, kata-kata tertentu. Bukan, gak ada hafalan gitu. Gak ada hafalan. Jadi, apa maksudnya Tuhan berdoa dengan tidak jemu-jemu teman-teman? Bukan soal ritual, bukan soal musik, bukan soal hafalan, bukan soal posisi, gaya, bukan soal itu. Sebelum masuk ke situ, satu hal kita harus tahu dulu, Bapa di surga bukan hakim yang lalim. Soal hakim yang lalim kita nggak usah bahas. Orang Indonesia udah paham banget lah hakim yang lalim kayak gimana gitu ya, nggak usah dibahas. Kalau khotbah di depan orang Amerika atau apa mungkin harus dibahas. Di Indonesia itu nggak usah dibahas, udah paham kita hakim lalim, udah paham. Nah, tapi yang saya mau bilang, Allah bukan hakim yang lalim. Allah bukan hakim yang lalim. Nah ini menarik lagi. Kenapa disuruh berdoa dengan tidak jemu-jemu padahal Allah bukan hakim yang lalim? Hakim yang lalim ini harus dipaksa terus. Kalau mau hakim yang lalim cepat bergerak, caranya apa? Tempelin tangannya dengan amplop tebal, langsung jalan gitu kan. Janda miskin gak punya uang, karena itu dia tidak jemu-jemu datang mengganggu. Sampai hakim ini bilang, aku tolong aja lah daripada nanti aku diserang. Nah, itu hakim yang lalim. Hakim yang lalim harus dipaksa seperti itu, harus digedor pintunya. Saya punya gambaran yang jelas sekali tentang janda miskin dan hakim yang lalim ini. Di rumah kami ada kucing, dan dia kalau udah minta makan, dia nggak akan berhenti sampai makanan diberikan. Pertama dengan memelas, kucing kan kayak gitu. Pertama dengan memelas, menunjukkan wajah kasihan gitu. Miau gitu. Memelas nggak mempan, dengan apa? Mengganggu. Dicolek dulu. Kalau benar-benar kita udah nggak bisa lagi, udah lagi ngetik di depan komputer, dia berdiri di atas keyboardnya sambil ngeong-ngeong gitu. Sampai kita bergerak ambilin makanan baru selesai.
berdoa seperti minta kepada hakim yang lalim. Itu doa yang tidak jemu-jemu. Tapi Tuhan bilang lagi, Allah bukan hakim yang lalim. Nah ini maksudnya gimana? Kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, tapi Tuhan itu bukan hakim yang lalim. Nah kalau dia bukan hakim yang lalim, kita berdoa sekali langsungnya jawab dong. Dia 7 kan Yesus bilang, adakah ia mengulur-ulur waktu? Tuhan gak suka mengulur-ulur waktu. Jadi maksudnya apa ini? Tuhan bukan hakim yang lalim, Tuhan tidak mengulur waktu, tapi kenapa kita disuruh berdoa tidak jemu-jemu? Ini yang Yesus mau katakan kepada kita. Dan Yesus menutupnya dengan ketika Anak Manusia datang, adakah iman di bumi ini? Maksudnya ketika Yesus datang nanti, masih adakah orang yang berdoa dengan tidak jemu-jemu? Kita hidup di zaman yang serba instan kan. Kita kirim WA, berapa lama kita berharap WA kita dibalas? Hitungan sampai 5. Coba aja nggak dibalas. 1, 2, 3, 4, 5 udah langsung ping 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 gitu. Oh langsung ditelepon. 1 detik nggak dibalas langsung telepon. Teman-teman coba lahir di zaman 90-an. Belum ada internet, belum ada Android. Adanya cuma surat-suratan. Kalau mau cepat telegram. Bayangkan kalau anak zaman sekarang ditaruh di zaman itu. Mati berdiri. Karena itu bersyukur teman-teman. Kita hidup di zaman yang bukan hanya instan teman-teman. Instan udah nggak cukup. Real time. Udah bukan instan lagi. Instan tuh masih ada jeda. Gitu. Sekarang real time. Istri-istri sekarang nggak percaya suaminya, nggak mau telepon lagi, nggak mau WhatsApp, langsung video call. Lihat kamu di mana? Jawab kamu di mana? Nggak taunya suaminya lagi beol. Video call langsung. Gitu. Nah, karena itu firman hari ini menjadi penting bagi kita. Tuhan bilang berdoa tidak jemu-jemu. Nomor 1, artinya jangan pernah berhenti berdoa. Nomor 2, Tuhan bukan Allah yang lalim. Tuhan tidak pernah mengulur waktu untuk menjawab doa kita. Yang ketiga yang kita perlu pikirkan adalah yang punya waktu itu adalah Tuhan, bukan kita. Manusia zaman sekarang bisa ngomong real time, komunikasi real time, langsung lihat, langsung dengar, langsung tahu ada di mana. Tapi betapa sombongnya kita. Kita yang ngomong real time. Siapa di antara manusia yang paling canggih komunikasi real time-nya, yang bisa tahu 1 jam ke depan akan terjadi apa? Kita nggak tahu. 1 menit ke depan akan terjadi apa? Itu pun kita nggak tahu. Secanggih-canggihnya komunikasi real time kita, we don't own the time. Kita tidak berkuasa atas waktu. Karena itu ketika Tuhan bilang, aku tidak mengulur waktu. Tuhan sedang bilang, kamu tahu apa tentang waktu? Sampai bilang, Tuhan kok gak jawab-jawab doa saya. Karena Tuhan yang mempunyai waktu ini. Dia Allah who was and is to come. Dulu, sekarang, dan selamanya. Jadi teman-teman, doa itu seperti apa? Doa yang tidak jemu-jemu itu seperti apa? Ini penting banget. Tuhan bilang, waktu aku datang nanti aku gak ketemu iman di bumi. Waktu aku datang nanti aku susah sekali ketemu orang yang masih mau berdoa seperti ini. Dan kita sedang melihat itu. Sekarang hamba-hamba Tuhan mengajarkan doa yang langsung dijawab oleh Tuhan. Tapi sebenarnya bukan itu yang diajarkan. Doa yang langsung dijawab oleh Tuhan itu apa? Banyak hamba Tuhan parahnya mengajarkan minta apa aja dengan cara tertentu dan Tuhan akan langsung jawab sesuai dengan yang kita mau. Alkitab tidak mengajar begitu. Yesus bilang, Bapa di surga tahu apa yang kita mau sebelum kita memintanya. Bapa di surga tahu kita membutuhkan semua itu. Yesus bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepadamu. Yesus bilang di sini, dia bukan Allah yang lalim.
Jadi apa artinya berdoa dengan tidak jemu-jemu, teman-teman? Berdoa dengan tidak jemu-jemu adalah ini, teman-teman. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan. Saya sudah bahas kan, berdoa adalah berbicara dengan Tuhan, kan itu siapapun bisa berbicara dengan Tuhan. Tapi apa yang kita bicarakan? Berapa jam kita habiskan untuk berbicara dengan Tuhan setiap harinya? Doa tidak jemu-jemu itu artinya apa? Artinya doanya tidak jemu-jemu. Gak berhenti-berhenti berdoanya. Kenapa kita gak berhenti-berhenti berdoa? Kenapa kita gak berhenti-berhenti ngomong sama seseorang? Kenapa kita nggak bosan-bosan chat sama seseorang? Kenapa kita nggak bosan-bosan telepon sama seseorang, video call sama seseorang? Kenapa? Karena terlanjur sayang sama orangnya. Karena orangnya deket banget di hati kita. Karena orangnya ada di pikiran kita terus. Terlalu sayang sama dia. Nah, doa yang tidak jemu-jemu, teman-teman, adalah kita bicara terus-menerus sama Tuhan seperti orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Tuhan begitu sayang sama kita sampai Yesus mati di kayu salib bagi kita. Nah, Tuhan begitu sayang sama kita, Tuhan mau mendengar apapun yang kita katakan kepadanya. Ngomong apa aja, Tuhan mau dengar. Gak ada ayat di Alkitab yang membantah hal ini, teman-teman. Ngomong apa aja, lagi galau, lagi lapar, lagi apa aja, buat kesalahan, ngomong sama Tuhan. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa pun, Tuhan mau dengar ketika kita ngomong kepadanya. Kadang-kadang kita tumbuh dalam keluarga yang orang tuanya langsung hajar kalau kita buat salah. Anak-anak yang seperti itu gak berani ngomong kalau dia buat salah. Akhirnya dia berbohong supaya gak dihajar. Tapi saya kasih tahu, Tuhan kita nggak kayak gitu. Kita dihukum ketika apa? Ketika kita nggak ngomong dan mati karena nggak ngomong. Tapi setiap orang yang mengaku dosanya, Allah kita setia dan adil, Dia akan menyucikannya, membersihkannya. Nah, berdoa yang tidak jemu-jemu adalah selalu datang kepada Tuhan dalam segala keadaan, membawa segala hal kepada Tuhan. Itu doa yang tidak jemu-jemu. Tidak berhenti berbicara kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, teman-teman, kita sedang mengungkapkan semua yang ada di hati kita, semua yang ada di pikiran kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bisa dipercaya. Ketika kita keluarin semua di hati, di pikiran kita, Tuhan bisa dipercaya. Dia gak akan gosipin dengan dewa yang lain. Jadi, pihak yang paling bisa dipercaya, oknum yang paling bisa dipercaya untuk mendengar semua curahan hati kita dan pikiran kita adalah Tuhan. Karena itu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Setiap hari datang, Tuhan rumah mahal Tuhan, UMR gak naik-naik Tuhan. Gimana Tuhan? Berdoa. Dan lihat bagaimana Tuhan menjawab doa dengan tidak mengulur waktu. Tuhan tidak mengulur waktu, teman-teman. Tuhan tidak mengulur waktu. Tuhan akan memberi jawaban tepat bagi orang yang percaya kepadanya. Tuhan gak keberatan kita mengulang cerita kita. Kenapa? Karena Dia tidak terbatas oleh waktu. Karena itu bicara apa saja, God is listening. Tuhan dengar, Tuhan tidak pernah tidak dengar. Orang yang beriman adalah orang yang berdoa. Karena itu Yesus bilang, ketika aku datang nanti, masih ada yang berdoa enggak? Jadi, Tuhan bilang, Allah bukan hakim yang lalim. Lalu berikutnya, Allah mau mendengar semua yang ingin kita katakan kepadanya. Apa aja? Masalahmu apa? Bicara sama Tuhan. Pergumulanmu apa? Bicara sama Tuhan. Bicara sama Tuhan, bicara sama Tuhan, dan terus bicara sama Tuhan. Bicara sama Tuhan sampai kita kemudian bisa dengar Tuhan bicara. Apa kehendaknya atas doa kita. Sampai kemudian kita bisa paham apa kehendaknya atas doa kita. Dulu saya ajarin kan, berdoa itu bukan cuma kita yang ngomong, biar Tuhan ngomong juga. Dan Yesus bilang hari ini, jangan berhenti berdoa.
Karena itu kita terus berdoa dan dengar Tuhan katakan apa. Karena itu ketika kita berdoa, teman-teman, kita bukan membuat Tuhan berubah pikiran. Bisa itu terjadi. Tuhan kok bisa berubah pikiran? Nah itu hal yang lain nanti kita bahas. Ketika kita berdoa, kita bisa ajukan petisi kita kan, permohonan kita. Tuhan dengar permohonan kita kan. Tuhan itu pribadi, dia dengar permohonan kita, dia buat keputusan atas permohonan kita. Tapi ketika kita mengajukan permohonan, Tuhan juga bisa bicara yang lain. Permohonanmu salah, nggak kayak gini mintanya. Bukan ini yang kamu butuhkan. Ketika kita berdoa, Tuhan dengar. Percaya? Percaya enggak? Tuhan dengar. Dan Tuhan itu baik. Percaya Tuhan baik? Kalau Tuhan yang dengar itu baik, apakah dia akan ngerjain kita? Apakah dia akan jahatin kita? Dengan memberi ular kalau kita minta roti? Dia gak akan beri ular kalau kita minta roti. Kalau kita minta roti, dia akan kasih roti. Ketika kita meminta sesuatu yang baik kepada Tuhan, ketika kita minta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dia tidak akan beri yang jahat kepada kita. Tidak akan pernah. Itu janjinya. Orang Kristen mengaku percaya, beriman kan? Tadi teman-teman bilang beriman kan? Teman-teman bilang teman-teman percaya Allah baik kan? Kalau teman-teman percaya Allah baik, teman-teman percaya bahwa Allah akan memberi yang terbaik bagi kita selalu. Kalau kita percaya. Percaya itu artinya taat pada firman-Nya. Kan saya bilang, kalau kita mau taat sama Tuhan, taat sepenuhnya, semuanya. Jangan cuma bagian ini aja kita taat, bagian itu kita hakimi orang lain. Enggak, semuanya kita taat. Sehingga berdoa tidak jemu-jemu itu artinya semuanya kita bawa kepada Tuhan. Hal yang paling susah didoakan pun doakan. Sadrak, Mesak, Abednego gak mau menyembah patung yang dibuat Nebukadnezar. Nebukadnezar bilang, saya kasih kesempatan terakhir ya. Kalau kamu nggak nyembah, aku lempar masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sadrak, Mesak, Abednego jawab begini, Tuhan kami percaya, Tuhan kami sanggup melepaskan kami dari api yang menyala-nyala. Mereka bilang gitu. Tetapi seandainya Tuhan kami tidak melepaskan kami tetap tidak akan menyembah. Itu iman Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan, pekerjaan ini tidak memuliakan Tuhan. Aku akan berhenti dari pekerjaan ini. Karena aku percaya Tuhan akan memberi pekerjaan yang lebih baik. Tetapi seandainya Tuhan tidak memberi pekerjaan yang lebih baik, aku tetap berhenti dari pekerjaan ini. Itu iman Sadrak, Mesak, Abednego. Orang Kristen sekarang imannya gak kayak gitu. Tuhan, aku akan putusin, tapi kasih dulu yang lebih baik. Itu bukan iman, teman-teman. Itu bukan iman. Makanya Yesus bilang di ayat 8, ketika Anak Manusia datang, adakah iman di bumi ini? Masih percaya enggak sama Tuhan? Dalam hidup ini kita buat keputusan. Tapi kalau kita buat keputusan karena iman, Tuhan yang bela kita karena iman kita. Karena kita buat keputusan demi Dia. Ya enggak? Sebodoh apapun orang bilang keputusan itu, kalau engkau lakukan itu karena Tuhan, Tuhan akan bela. Dan Tuhan yang punya waktu ini, kapan dia akan bela kita? Kita nggak tahu. Tapi kalau teman-teman baca Perjanjian Baru, Paulus tinggalkan semua yang berharga bagi dia dianggap sampah untuk Tuhan. Tuhan bela dia, dia mati dipancung kepalanya oleh Nero. Kelihatannya Tuhan gak bela dia. Tapi kalau kita beriman kepada Tuhan yang punya waktu ini, kekekalan ini, kita akan tahu bahwa Paulus dibela oleh Tuhan. Bahwa Paulus punya mahkota, mendapatkan mahkotanya. Jadi teman-teman, percaya sama Tuhan kan? Kita bicara tentang doa, tetapi kita sebenarnya bicara tentang iman. Doa itu adalah bagian dari iman kita. Doa itu bukan mantra. Doa bagi orang Kristen itu bukan mantra, teman-teman. Doa bagi orang Kristen adalah iman kita yang ditunjukin dengan kata-kata kita kepada Tuhan. Kalau doa aja kita nggak bisa,
Gimana kita bisa bilang kita beriman? Dalam hal-hal kecil, seperti membuat keputusan, pilihan-pilihan, pilih pacar, pilih pekerjaan. Kalau kita mengesampingkan Tuhan, kita bukan orang beriman, teman-teman. Kita mungkin beragama, tapi kita nggak beriman. Kedengarannya keras, teman-teman, bukan keras. Ini basic, teman-teman. Ini dasar banget, dasar banget. Dan teman-teman tahu, membuat pilihan itu seumur hidup kita lakukan. Beriman itu juga seumur hidup kita lakukan. Memilih percaya kepada Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan, itu kita lakukan setiap hari. Karena setiap hari hidup membawa pilihan. Memilih untuk mengampuni atau membenci, itu pilihan. Ya kan? Setiap hari hidup membawa pilihan. Dan bagi kita orang percaya, pilihannya adalah iman atau tidak beriman. Beriman atau tidak beriman. Yang terakhir, teman-teman. The true relationship in prayer is not when God hears what is prayed for, but when the person praying continues to pray until he is the one who hears, who knows what God wills. Itu kata-kata Søren Kierkegaard. Anak teologi harusnya tahu Søren Kierkegaard itu siapa. Hubungan di dalam doa itu bukan supaya Tuhan mendengar doa kita. Kenapa? Karena Tuhan pasti dengar. Teman-teman, ketika berdoa jangan ragu apakah Tuhan dengar. Tuhan pasti dengar. Tapi yang kita harus terus berdoa adalah supaya kemudian kita juga bisa dengar apa yang Tuhan mau dalam doa itu. The true relationship in prayer, hubungan kita dalam doa itu, Tuhan pasti dengar. Ini yang teman-teman harus amini. Tuhan pasti dengar doa teman-teman. Tuhan kita nggak tuli. Tuhan kita juga bukan Tuhan yang cuek. Dia pasti dengar. Yang perlu kita kejar adalah bagaimana kita kemudian bisa dengar ketika Tuhan jawab, apapun jawabannya. Berdoa sampai dengar, Tuhan bilang. Dan kalau udah dengar, Tuhan bilang lakukan. Walaupun melakukannya dengan menangis-nangis, dengan tangisan darah, berdarah-darah. Berdoa sampai dengar dan lakukan. Karena Tuhan kita baik, Dia bukan Allah yang lalim. Dia mendengar doa dan Dia menjawab doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Teman-teman ambil waktu secara pribadi untuk berdoa kepada Tuhan. Apakah teman-teman sedang bergumul untuk sesuatu doa yang sepertinya belum ada jawaban dari Tuhan? Apakah ada persoalan yang begitu pelik, susah untuk keluar dari persoalan itu? Teman-teman bawa kepada Tuhan. Apakah ada dosa yang teman-teman lakukan, gak enak ngomong sama Tuhan? Sekarang Tuhan mau dengar. Omong aja. Lakukan kesalahan pun omong aja sama Tuhan. Punya impian apa? Omong sama Tuhan. Bicara sama Tuhan. Dia gak minta apa-apa. Dia hanya minta kita datang dan bicara. Dan saya berdoa biar Tuhan pimpin kita, pimpin setiap kita untuk membuat pilihan berdasarkan iman kepada Tuhan. Ketika hidup membawa pilihan, kita buat pilihan karena iman, bukan karena yang lain. Terima kasih Tuhan karena mendengarkan kami. Terima kasih Tuhan karena selalu ada untuk mendengarkan kami. Hamba berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberi kekuatan kepada setiap kami untuk membuat keputusan berdasarkan iman kepadamu. Berikan kekuatan kepada setiap kami untuk membuat pilihan yang benar sesuai dengan iman kepadamu. Berikan kekuatan kepada kami untuk melakukan kehendak-Mu. Walaupun itu mungkin berat bagi emosi kami, berat bagi hati kami, berat menurut pikiran logis kami sekarang ini. Berikan kami kekuatan untuk melakukan pilihan yang tepat sesuai iman kepadamu. Karena kami mau percaya, kami tidak akan pernah rugi beriman kepadamu. Kami tidak akan pernah dirugikan ketika beriman kepadamu.
Tolong kami ya Tuhan, tolong setiap kami ya Roh Kudus. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah firman ini jadi rema di hati setiap kami. Dan kami mau melangkah dalam iman kepada-Mu. Tolong kami ya Tuhan. Kami akan membawa persembahan kami. Kami memberikan yang terbaik kepada-Mu. Terimalah setiap persembahan yang diberikan dari hati kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya katakan amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia beri hati